Kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayat, SEMM AKGR, Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Yang kami hormati Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, Kepala Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Bapak Dr. Baikuni, MPD MIKOP, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Ibu Diah Aryani, STMKOM, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Pak Dr. Wisnu Indrawan, SSI MT, dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Ibu Dr. Handrini Ardianti, SHOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Bapak Ludi Febrianto, SKM, Manajer Marketing Rumah Sakit Hermina Ciawi. Yang kami hormati Bapak Ibu SMK Setia Bakti Cilawu Garut, beserta seluruh adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kembali dalam acara pengabdian kepada masyarakat terprogram Mekat yang pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hermina Ciawi dengan tema media sosial dan strategi pemasaran digital pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian memasuki acara yang selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan juga para peserta pengabdian kepada masyarakat untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian untuk dapat mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin dari Bapak Ahmad Nurjaman dari SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Kepada Bapak Ahmad Nurjaman, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita sejenak mendudukkan kepala untuk berdoa. Semoga acara yang kita akan laksanakan pada kesempatan hari ini ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu li bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal bala'a wal waba wal fasya wal munkar was suyuq wal mutalifata was sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadal wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inna lisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang sudah berkenan untuk membacakan doa pada hari ini. Semoga dengan pembacaan doa yang telah dilafalkan, semoga acara pada pagi hingga siang hari ini dapat berjalan lancar hingga dari awal hingga akhir. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Taufik Hidayat SE, MMAKGR, Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu Garut. Kepada Bapak Taufik Hidayat Oh, SE, MMAKGR, waktu dan juga layar ya, dipersilahkan. di kadek ke ben dicukuk saka dhuwur wae. Piro Pak kabeh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari kampus Esa Unggul, yang saya hormati perwakilan dari klinik Hermina Ciawi, dan yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu. Sebelumnya mohon maaf, saya izin mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada kesempatan hari ini beliau sedang sakit gitu ya, dan doanya juga dari semuanya mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya, saya sebagai perwakilan kepala sekolah mengucapkan banyak banyak terima kasih gitu ya kepada kampus Esa Unggul yang pada kesempatan hari ini merupakan kegiatan keempat mungkin ya bersama sekolah kami, yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan juga ke depannya bisa menambah eh, relasi, menambah jalinan silaturahmi gitu ya antara sekolah kami dengan kampus Esa Unggul. Dan berikutnya juga mohon maaf, pada kesempatan hari ini seperti biasa
anak-anak di SMK Setiabakti Cilawu gitu ya tidak bisa login satu persatu ke Zoom. Jadi kami melakukan streaming saja dengan anak-anak seperti biasa. Dan berikutnya kami tunggu mungkin ya kehadiran Bapak Ibu dosen Kampus Esa Unggul di SMK Setiabakti Cilawu mungkin nanti pada kesempatan kegiatan yang penutup atau terakhir gitu ya. Itu saja mungkin eh, sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Nurjaman yang sudah memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Semoga atas sambutannya nanti kita bisa bertemu lagi, acaranya bisa lancar dari awal hingga akhir, dan semoga Bapak Kepala Sekolah diberikan lekas sehat dan bisa beraktivitas kembali. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan sambutan yang selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM. Beliau ini merupakan Kepala Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul dan juga dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Yang pada kesempatan kali ini, beliau selain memberikan sambutan juga akan membuka untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik, kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, waktu dan juga layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sunarni atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Taufik Hidayat SEMM AKGR selaku Kepala SMK Setiabakti Cilawu, dan saya doakan dan bersama tim dari Jakarta juga mendoakan semoga Bapak Kepala Sekolah segera sembuh kembali, sehat lagi. Dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK, Bapak Ahmad Nurjaman. Terima kasih banyak Bapak yang telah banyak membantu program pengabdian masyarakat yang sudah berjalan alhamdulillah secara online dari 2 ke 4 dan terakhir mungkin nanti yang kelima ya Pak ya. Mohon bantuannya yang terakhir, dan yang terakhir nanti kita akan ke sana. Kemudian yang saya hormati dan kami banggakan di sini telah hadir Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti SEMM. Mohon izin Bu Prof, terima Ya, kasih banyak. monggo, matur nuwun, Bu Ayu. Yang saya hormati Ibu Diah Aryani STMkom selaku dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati Ibu Dr. Handrini Ardianti, SOS MSI, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Bayuki MPD MKOM, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu Indrawan SSIMT, selaku dosen dari Fakultas Teknik. Yang mana pada pagi hari ini kita kembali lagi, dan juga mohon maaf, yang saya hormati Bapak Ludi Febrianto SKM selaku manajer marketing Rumah Sakit Hermina Ciawi. Terima kasih banyak Pak Ludi atas waktunya dan juga bisa berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hermina yang tentunya kita sekaligus memperkenalkan Hermina, dan juga ada SMK Cilawu di Garut ya Pak. Dan pada pertemuan di webinar di pengabdian masyarakat sebelumnya, kita dengan penerbit Erlangga berkolaborasi, dan pada hari ini dengan Rumah Sakit Hermina. Dan juga teman-teman siswa-siswi SMK Setiabakti Cilawu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat, tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Baik, dan juga terima kasih juga kepada Mbak MC sekaligus moderator kita yang luar biasa, ada Mbak Sunarni. Ya, dan juga seluruh tim panitia, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Pengmaster Program keempat ini. Pada tema yang akan disampaikan oleh kami dari tim narasumber pengabdian masyarakat dari Universitas Unggul dan Hermina tentang media sosial dan strategi pemasaran digital. Baik, langsung saja saya masuk ke presentasi. Mbak Nadia atau Mas Diki, tolong dibantu. Ya. Kembali lagi saya mengingatkan bagaimana teman-teman SMK, siswa-siswi bisa cerdas dalam penggunaan media sosial ya. Bagaimana sih kita sebagai siswa-siswi SMK ini
bisa cerdas dan juga tidak menyalahgunakan media sosial untuk hal-hal yang merugikan ataupun tidak tidak baik lah ya. Next, mungkin saya sampaikan. Next, Mbak atau Mas Tiki, tolong. Mengapa harus cerdas dalam bermedia sosial? Media sosial mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita berperilaku. Informasi mudah menyebar, baik yang benar maupun hoax. Jadi, teman-teman semua, ketika mendapatkan informasi, tolong jangan langsung disebarkan ke media sosial, karena belum tentu informasi itu adalah valid. Ya, jadi kita harus tanyakan dulu nih, benar nggak nih informasinya dari beberapa sumber yang didapat. Ya, jadi jangan sampai kita penyebar hoax ya. Jejak digital bersifat permanen. Ya, dengan adanya media sosial ini, apapun ketika kita ingin melihat review ataupun history, kita bisa melihat jejak digitalnya dari media sosial ini. Menghindari cyberbullying dan juga penyalahgunaan data ya. Kita harus cerdas. Kenapa? Karena kita ingin menghindari cyberbullying dan juga penyalahgunaan data. Next. Bagaimana tips cerdas dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, verifikasi dulu. Kita tanya dulu, kita filter dulu ya informasi sebelum di-sharing. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung ya. Gunakan bahasa dan etika yang sopan santun. Batasi informasi pribadi yang dibagikan ya, dibatasi ya. Kemudian gunakan waktu secara seimbang, hindari kecanduan. Jadi kita tidak seluruhnya seharian kita pegang gadget untuk bermedia sosial atau ngelihat TikTok atau ngelihat YouTube ya. Kemudian laporkan konten negatif atau yang merugikan. Dan sharing hal-hal yang bermanfaat tentunya yang berpositif. Next. Apa dampak jika kita tidak bijak? Yang pertama adalah menyebarkan hoax, bisa kena undang-undang ITE. Cyberbullying adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Kecanduan, gangguan produktivitas, dan juga kesehatan mental ya. Kayak kita bangun tidur kan sekarang yang kita lihat langsung bukan berdoa pasti kebanyakan. Langsung lihat handphone, lihat TikTok, lihat IG. Kemudian, dan itu harus bisa kita manage ya. Kemudian oversharing, rawan pencurian data dan penipuan secara online. Jadi hati-hati juga dalam menggunakan media sosial, kita jangan percaya pada cukup banyak juga penawaran produk di Instagram ataupun TikTok itu yang mungkin kita ada kedapatan yang penipuan ya, penjualan secara online. Next. Nah, kesimpulannya langsung saja ya, tidak perlu lama-lama karena ada banyak narasumbernya. Cerdas dalam menggunakan media sosial bukan hanya tentang menghindari hal-hal yang negatif, tetapi menciptakan ruang digital yang sehat dan bermanfaat. Dengan bersikap bijak dan bertanggung jawab, dan juga selektif dalam berinteraksi maupun berbagi, kita bisa menjadikan media sosial sebagai alat untuk belajar, membangun relasi yang positif, membangun networking, dan juga menyebarkan kebaikan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi pagi ini. Tentunya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sana. Lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, bijak lagi dalam penggunaan media sosial. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini mengenai bagaimana kita itu harus cerdas dalam penggunaan media sosial yang tentunya ini sangat berguna banget ya buat adik-adik sekalian. Dan selanjutnya, sebelum kita lanjut, saya mau reminder buat adik-adik sekalian jangan lupa disiapin pertanyaannya ya untuk nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu narasumber dari dosen Esa Unggul maupun dari Bapak dari Rumah Sakit Hermina. Baik, adik-adik, langsung saja kita ke narasumber selanjutnya, yaitu akan ada materi dari Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti, SPMM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul. Baik, kepada Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti, waktu dan juga layar dipersilahkan. Terima kasih Mbak Una.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK dan Ibu Dr. Ayu dari Esa Unggul sebagai yang mengetuanya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen-dosen dari Esa Unggul maupun Bapak dan Ibu guru dari SMK. Nah, hari ini sedikit akan saya sampaikan tentang komunikasi efektif. Kalau tadi Ibu Ayu sudah menyampaikan bagaimana kita menyikapi media sosial secara cerdas. Nah, di sini gunanya komunikasi efektif itu ya agar apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita maknai itu tidak salah. Nah, yang pertama kita akan melihat komunikasi efektif ya. Nah, komunikasi itu bisa dari verbal, apa yang terucap, bisa juga dari vokal, yaitu nada suara, apa yang kita dengar, bisa juga dari visual, yaitu bagaimana kontak mata kita terhadap responden, terhadap audien, kemudian ekspresi wajah. Nah, yang terakhir adalah bahasa tubuh. Jadi, jika adik-adik ingin komunikasi kita itu efektif, maka kita harus melihat dari sisi verbalnya. Apa yang kita ucap, kita pikirkan lebih dahulu. Kemudian adanya, kalau kita dengan misalnya nanyakan ya. Kemudian secara visual, bagaimana kita kontak dan kita bicara. Yang terakhir, setiap individu itu memiliki nilai yang pada seseorang atau biasa disebut karakter. Karakter dibentuk di 5 tahun. Yang membentuk adalah bagaimana integritasnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana tanggung jawabnya, dan bagaimana keberaniannya. Nah, diperlukan oleh pendidikan, pengetahuan, dan dukungan. Mbak Una, PPT-nya nggak nampak. Mbak Una, Iya, Ibu. PPT. Oh, ini akan aja kepada anak-anak. Baik, Bu. Bisa nggak ditayangkan? Nah, sambil menunggu tayangan, kita akan pada personality. Kemudian itu menurut pakar ada 4 macam. Yang pertama adalah kolerik. Yang kedua adalah ketiga melankolik. Yang keempat pelantik. Setiap manusia itu biasanya punya 2 hal. Mungkin dengan mungkin nah, sekarang yang klerotik itu dia memiliki sikap dominan, kemudian tegas, kemudian eksekutor. Biasanya sifat-sifat dari memimpin atau kan ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin ya memiliki sifat tegas, sifat kukuh, sifat eksekutor.
Nah, yang kedua, dia sanguin. Sanguin adalah bisa akan dengan influence. Nah, apa saja yang dimiliki sifat-sifat dari sanguin? Yang pertama, interaktif. Yang kedua, energi. Yang ketiga, mengesankan. Yang keempat, menyukai lain. Ya. Yang terakhir adalah memiliki pengaruh. Nah, yang ketiga adalah sifat dari melankolik, yaitu analitis dan disiplin. Nah, ini cocok untuk bagian keuangan. Kemudian yang plekmatik. Plekmatik itu adalah orang yang akademik. Kemudian stabil, kemudian suportif, kemudian setia. Nah, ini adalah sifat-sifat kepribadian seseorang. Setiap individu itu memiliki kepribadian yang jadi berbeda-beda ya. Nah, sekarang kira-kira kelebihan dan kelemahannya apa? Kita berapa dari sanguin dulu. Sanguin kelebihan adalah satu, kreatif. Yang kedua, mencintai orang. Jadi setiap teman atau terkait dengan itu dia mencintai. Kemudian untuk berteman, ya, dia menentukan diri. Sedangkan kelemahannya adalah tidak menyukai jadwal, ya. Kemudian tidak bisa mengatakan tidak, kelemahan. Kemudian yang lain adalah menangani itu terlalu banyak. Selanjutnya tidak fokus. Adalah selanjutnya adalah tipe koleris, ya. Tanya lain. Belakang. Aku mau ngambil apa-apa susah. Unggul dalam bisnis. Kemudian dia pasti memiliki kepastian yang tinggi. Selanjutnya memberi masalah. Itu kekuatannya. Sedangkan kelemahannya antara lain tidak emosional. Kemudian memanipulasi orang lain. Nah, ini kelemahannya. Sedangkan untuk plekmatis, kelemahannya adalah tidak menunda pekerjaan, tidak kan selalu tenang dan kuno. Nah, kekuatannya banyak. Antara lain dia
tegas, ya, tegas, kemudian bentar, dia tegas dan eksekutor. Nah, sedangkan melankolis. Kalau dia ini semuanya kebagian melankolis, dia ini nggak ada yang perang, karena dia ada memberikan kedamaian. Kemudian seperti kemudian dan mudah tertekan jiwanya, kurang spontanitas, kemudian tekanan, tidak berbaik, di bawah tekanan, perlu waktu dan sulit untuk disenangkan. Nah, jadi ini adalah sifat kelebihan dan kelemahan dari kepribadian, ya. Nanti bisa minta PPT-nya dengan Ibu. Nah, itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Diaturkan terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Endang Roswanti atas pemaparan materinya mengenai komunikasi efektif pada pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian, langsung saja kita memasuki ke narasumber selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ludi Febrianto, SKM. Beliau ini adalah manajer marketing di Rumah Sakit Hermina Ciawi. Kepada Bapak Ludi Febrianto, waktu dan juga layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ana. Suara saya terdengar jelas, Bu Ana. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik Hidayat selaku Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu, ya, yang hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Ahmad Nurjaman. Yang saya hormati juga Dr. Ayu Laruswati selaku Kepala Biro Kerjasama dengan Sintas Saunggul. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan kepada Rumah Sakit Hermina Ciawi. Hari ini kita coba sharing beberapa hal terkait tips sosial media. Yang terhormat juga Profesor Dr. Endang Ruswati, SPMM, selaku pembicara, dan Bapak Ibu Dokter pembicara hari ini di Universitas Saunggul. Salam hormat dari kami Rumah Sakit Hermina Ciawi. Perkenalan sedikit, dokter dan Ibu, kami merupakan Rumah Sakit Hermina cabang ke-46 dari 52 Rumah Sakit Hermina. Saat ini Hermina sudah berkembang cukup besar dan saat ini tahun ini kami juga akan berkembang menjadi 55 rumah sakit kembali. Jadi mungkin di beberapa tempat kami sudah ada di lokasi-lokasi daerah Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini juga sudah ada di Papua. Oke, dan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Rumah Sakit Hermina Ciawi untuk memberikan sedikit tips. Jadi yang saya coba tampilkan, Bu, jadi skema untuk, karena saya sebagai manajer marketing, jadi bagaimana media sosial itu menarik untuk bisa jadi sales, ya. Jadi adik-adik untuk di SMK Setia Bakti Cilawu mungkin bisa bisa menggunakan media sosial itu sebagai media berkomunikasi sekaligus media untuk melakukan promosi dan sales. Itu yang bisa dilakukan, ya. Oke, izin kita share. Oke, efektivitas media sosial yang ingin saya sampaikan, yang pertama, lakukan posting konten secara terus-menerus. Ya, jika di Hermina itu kami sarankan minimal 24 kali dalam 1 bulan. Kalau adik-adik bisa melakukan itu setiap hari, itu akan lebih efektif, ya. Jadi jangan khawatir, lakukan posting terus setiap hari, itu yang saran dari kami. Dan perhatikan kualitas konten. Jadi yang pertama jangan asal posting, tetapi kualitas konten juga harus diperhatikan.
Setelah kualitas konten diperhatikan, itu baru melakukan posting per hari. Ya, jadi Instagram dan TikTok itu akan melihat viewernya dari aktivitas yang dilakukan oleh konten setiap hari. Durasi video juga 1 menit. Jadi jangan sampai ada video yang di atas 1 menit. Usahakan itu. Jadi video sudah ada yang 15 detik, 10 detik, itu teman-teman juga bisa melakukan itu untuk kontennya. Jadi konten selain di kualitas gambar, kualitas video, dan durasinya juga harus diperhatikan. Itu tips dari kami yang pertama. Yang kedua, sosial media tidak disarankan jualan. Jadi sosial media itu adalah tempat untuk melakukan publish, ya, tapi bukan jualan, ya, karena sudah ada call to action. Teman-teman apabila menggunakan sosial media itu jangan langsung jualan di sosial medianya, apalagi Instagram, ya. Jadi Instagram hanya untuk pengenalan, awareness lah istilahnya. Jadi pengenalan awal, nanti kalau seandainya ada yang tertarik dengan yang konten yang diberlakukan, kasih nomor untuk yang bisa dia hubungin. Jadi bahasanya call to action untuk dilanjutkan dari Instagram tadi, pindah ke WA untuk melanjutkan. Saat ini ada TikTok Shop, ya. Jadi TikTok Shop yang bisa melakukan penjualan, tetapi memang harus kreatif. Jadi jangan hanya menjual di TikTok, lalu followernya bosan melihat dan segala macam, ya. Jadi harus kreatif. Misalkan teman-teman mau jual untuk di TikTok Shop itu keripik, ya. Tapi jangan langsung makan keripiknya dan jangan langsung kasih lihat metode untuk keripiknya, jangan langsung kasih lihat produk keripiknya, tetapi coba dikombin. Misalkan lagi jalan-jalan, makan keripik, jadi ada pemandangannya juga, atau makan keripik sambil makan nasi padang, gitu ya. Jadi konten nasi padang juga bisa membantu untuk penjualan keripiknya tadi. Jadi keripik itu jadi tambahan setelah makan nasi padang, setelah jalan-jalan dan lain-lain. Jadi memang harus coba kreatif juga setelah dimainkan dengan TikTok Shop juga, ya. Terus yang ketiga, itu saran dari kami, sebagian besar follower saat ini tidak suka nge-like, ya, tapi mereka hanya melihat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang seandainya like-nya nggak banyak, gitu ya. Karena memang di era sekarang Instagram dan TikTok itu bukan sarana untuk nge-like. Mereka hanya lihat. Mereka lihat kurang menarik, mereka tinggal, gitu ya. Menarik, mereka akan stay di situ, mungkin ya lanjut ke share, like, dan komen, ya, dan segala macam, gitu ya. Terus berproses. Yang poin pertama tadi harus dikembangkan dulu. Yang pertama, uploadnya harian, terus perhatikan kualitas konten, gitu ya. Kalau memang kualitas konten dan hariannya sudah dilakukan, nggak usah khawatir dengan jumlah like, gitu ya. Karena sekarang memang mereka akan melihat saja untuk di proses Instagram atau TikToknya. Cek di menu insight, teman-teman. Jadi nanti di Instagram yang sudah Instagram yang sudah bisa berproses di sana, itu bisa dicek menu insight. Berapa viewer kita untuk per konten tadi, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, terus berproses dan terus meningkatkan kualitas untuk bisa mengembangkan di Instagramnya. Oke, saran kami yang keempat juga cek jam-jam posting. Jam-jam posting juga harus diperhatikan, ya. Idealnya itu posting itu yang paling ideal di kita itu Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 20. Itu prime time-nya. Tetapi kalau di beda daerah, beda jam, itu akan beda kota juga, gitu ya. Itu juga teman-teman harus melihat di situ. Hari-hari terbaiknya kapan, jam-jam upload terbaiknya kapan, gitu ya. Beda daerah, beda tempat, beda jam, gitu ya. Kalau Jakarta mungkin jam 8 sampai jam 21 masih oke, gitu ya. Tapi kalau nanti pindah ke daerah perdesaan, gitu ya, di daerah agak pinggir dari Jakarta, itu mungkin akan berbeda, gitu ya. Mereka akan start dari jam 5 sore dan stop di jam 7 malam, gitu ya. Kalau di Jakarta jam 21 masih ada yang suka melihat, jam 22 juga masih suka rame, gitu ya. Jam 10 malam itu masih suka rame, gitu ya. Terus IG, TikTok, dan Facebook, ya, yang saat ini digunakan tergantung masing-masing daerah, gitu. Di luar Jawa itu Facebook masih sangat mendominasi, ya. Jadi kalau boleh dibilang Facebook ini per 2024 kemarin masih sangat mayoritas di Indonesia, gitu ya. Dan saat ini sudah dikembangkan lagi dan ini sudah agak mulai bergeser di daerah-daerah perkotaan, Instagram yang lebih tinggi dibandingkan Facebook. Dan ini sekarang TikTok lagi coba merambah untuk membalap Instagram. Jadi teman-teman kalau seandainya aktif di media sosial, itu ketiga ini harus aktif.
ya. Jangan boleh ditinggal. Teman-teman boleh abaikan di kanal-kanal yang lain ya, tapi yang ketiga ini jangan diabaikan, jangan dihapus gitu ya. Sekarang juga banyak teman-teman di luar ya, selebgram-selebgram yang masuk kerjanya gara-gara follower TikToknya atau follower Instagramnya banyak. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk mengaktifkan sosial media, tetapi tadi yang saran disampaikan oleh Dokter Ayu terkait dengan bijak menggunakan media sosial itu juga harus diperhatikan. Setelah itu teman-teman akan bisa berkembang dan bisa berkembang dari model media sosialnya juga ya. Terus yang terakhir, kalau seandainya teman-teman sudah menggunakan media sosial, followernya banyak, itu jangan lupa balas DM atau chat yang dikirimkan follower gitu ya. Kami di Hermina Ciawi itu sehari 100 lah mereka nge-DM. Dan DM itu kan sebenarnya bentuk sales. DM itu kan bentuk bentuk chatting yang memang di follower itu akan mulai tertarik dengan konten yang kita berikan. Dia akan mulai bertanya, mungkin nanti akan jadi call to action dan akan jadi sales, gitu ya. Jadi karena itu salah satu sarana action kepada customer. Jadi untuk yang saat ini itu yang kami sampaikan, dan karena memang keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita bisa memberikan materi-materi yang lebih lengkap dengan ini. Tapi teman-teman harus ada tips-tips yang diberikan untuk bisa mengembangkan diri dan ikuti lagi eh, diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan media sosial yang bisa membantu teman-teman menambah ilmu kembali, gitu ya. Saat ini saya juga informasikan di Rumah Sakit Hermina Group itu jika memang teman-teman tertarik bergabung ke sana, itu di kami ada bagian marketing namanya. Saya sebagai manajer marketing, ada staf-staf marketing di bawah saya, jadi rekrutmen itu berdasarkan jurusan dan fakultas. Setahu saya Unggul ini sudah ada fakultasnya, antara lain SKM ya. Jadi karena saya juga SKM, jadi SKM itu penting juga karena kami rumah sakit. Jadi memang basic medisnya juga tetap harus ada. Terus yang kedua PR. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Hermina dengan jurusan yang di bagian marketing itu bisa ambil 2 jurusan tadi dengan bisa masuk ke rumah sakit Hermina Group gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu Una. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih kepada Bapak Ludi Febrianto dari Rumah Sakit Hermina Ciawi yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya yang banyak banget ya. Waktunya singkat tapi sangat bermanfaat banget buat tentunya buat adik-adik siswa-siswi SMK Setiabakti Cilawu Garut. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita langsung saja masuk ke narasumber selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Diah Aryani STMkom. Beliau ini Wakil Dekan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Diah Aryani, waktu dan juga layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengar Mbak Una ya? Kedengar Ibu? Mohon maaf saya masih di perjalanan. Baik, oke saya langsung coba buka slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu, serta para dewan semua. Yang saya hormati juga tadi Bapak Ludi dari Rumah Sakit Hermina, dan saya hormati Ibu Ayu Larasati selaku Bu Dr. Ayu selaku Ketua Bagian Kerjasama Universitas Esa Unggul. Saya hormati juga Prof. Endang dan juga rekan-rekan semua narasumber yang hadir hari ini serta teman-teman siswa dan siswi SMK Setia Bakti Cilawu yang saya banggakan. Oke, baik. Kali ini saya akan memberikan sedikit saja sharing terkait dengan tema media sosial dan juga strategi pemasaran digital ini untuk siswa SMK.
Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Ludi terkait dengan tip dan triksnya bagaimana kita menggunakan media sosial gitu ya. Nah, ini pengantar yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan pengantar media sosial dan pemasaran digital, kemudian strategi pemasaran digital untuk siswa SMK, dan juga implementasi serta evaluasi terkait dengan media sosial dalam pemasaran digital tadi. Oke, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Ludi, sudah sangat jelas sekali bahwa saat ini media sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan atau lifestyle dari teman-teman eh, kita semuanya ya, terutama untuk siswa-siswa SMK. Nah, ini jenis-jenis media sosial yang sering sekali atau paling banyak sekali digunakan oleh generasi Alpha ya, kalau teman-teman SMK generasi Alpha, itu media sosial mencakup berbagai platform. Tadi sampaikan juga bahwa platform-platform yang banyak sekali digunakan saat ini itu adalah Facebook, kemudian Instagram, kemudian, nah ini saya lupa menulis TikToknya ya, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga LinkedIn. Nah ini masing-masing media sosial ini memiliki karakteristik serta audiens yang berbeda. Karena biasanya mereka juga di media sosial juga banyak komunitas-komunitas yang mempunyai tujuan-tujuan sendiri gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin karena bahasannya terkait dengan pemasaran, maka di sini akan difokuskan ke karakteristik dan tujuannya pemasaran yang sifatnya spesifik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk kita melakukan transaksi itu tidak hanya dilakukan secara offline, tapi kita juga bisa melaksanakan transaksi secara online. Bahkan di online itu banyak sekali eh, kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan, kemudian juga banyak sekali kalau ibu-ibu mungkin juga ke teman-teman semua, kalau di media sosial lebih murah gitu ya, banyak sekali diskon-diskon atau promosi-promosi. Nah, ini adalah bagian dari strategi pemasaran yang dilakukan di media sosial. Ya. Kemudian peran media sosial dalam bisnis, nah saat ini media sosial ini sangat berperan sekali ya, sangat berperan sekali untuk bisnis gitu. Karena di era yang serba teknologi ini ya, media sosial berperan juga sebagai saluran komunikasi untuk interaksi langsung antara bisnis dan juga konsumen. Nah, ini sehingga dengan adanya bisnis menggunakan media sosial ini bisa memperkuat dari brand awareness-nya dan juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya terkait dengan pentingnya pemasaran digital ya. Di saat ini pemasaran digital menjadi hal yang eh, sangat urgent gitu ya. Urgensinya tinggi ketika kita masuk ke dunia bisnis. Nah, ini keuntungannya menggunakan pemasaran digital ya. Ini dengan pemasaran digital kita sebagai penjual gitu. Nah, ini kita bisa dengan pemasaran digital kita bisa menawarkan biaya yang lebih rendah. Karena kalau dulu itu kalau jualan kita pasti modalnya itu banyak. Kita mesti punya toko, punya tempat gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya sarana media pemasaran digital ini mengurangi biaya untuk kita bisa melakukan penjualan. Nah, ini juga selain biayanya lebih rendah, jangkauannya kita untuk menjaring customer itu lebih luas dibandingkan dengan metode penjualan secara konvensional atau tradisional atau secara offline. Ya, sehingga memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiensi yang lebih luas secara global dengan lebih efisien. Kemudian di sini juga ada target audiens dalam pemasaran digital. Ini terkait identifikasi dan pemahaman terhadap audiens itu sangat penting. Karena dalam pemasaran digital memungkinkan pesan yang lebih relevan dan penawaran sesuai dengan kebutuhan customer. Ini banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh pemasar ya. Kalau kita menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan teknologi digital analytics ya dengan menggunakan karakteristik dari si customer tadi.
Oke, ini strategi pemasaran digital untuk siswa SMK. Ini penyusunan rencana pemasaran. Kita pertama adalah melakukan analisis pasar dan juga kompetitor. Nah, ini biasa yang dilakukan ketika kita akan melakukan tahapan untuk pemasaran ya. Di sini analisis pasar dan juga kompetitor merupakan bagian yang penting bagaimana kita sebagai seorang pemasar memahami terkait dengan tren-tren industri dan juga posisi dari kompetitor tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui tren dan juga posisi kompetitor tersebut, membantu kita dalam menentukan strategi seperti apa yang bisa kita ambil untuk bisa menarik pelanggan secara tepat. Ya, kalau di teman-teman mungkin sering Facebook, mungkin TikTok ya, itu banyak sekali sekarang eh, pemasar-pemasar yang menggunakan strategi berjualan offline dan juga online menggunakan media sosial tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah penetapan tujuan pemasaran. Nah, ini tujuan pemasaran harus ditetapkan secara spesifik, kemudian terukur dan dapat dicapai agar seluruh tim dapat fokus pada hasil yang diinginkan. Nah, ini terkait dengan konten dan juga kreativitas. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Rudi terkait dengan konten, bagaimana cara membuat konten, gitu, strategi kita supaya kontennya itu bisa sesuai dengan target yang diharapkan, gitu ya. Ini ada pertama adalah jenis konten efektif yang di media sosial. Bagaimana kita harus membuat konten yang efektif. Nah, dengan cara mengidentifikasi jenis konten yang paling berdampak. Nah, biasanya kita bisa membuat konten-konten dalam bentuk video, kemudian infografis, dan juga testimonial. Nah, biasanya konten ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan audiens, jangkauan audiens di platform media sosial. Kemudian terkait dengan konten dan masih terkait dengan konten dan kreativitas, ini adalah teknik memikat audiens. Nah, ini menerapkan teknik storytelling. Nah, ini penggunaan visual yang menarik serta interaksi yang aktif dapat mempertahankan perhatian audiens dan juga meningkatkan konversi. Ini kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi terkait bagaimana menggunakan alat pemasaran digital. Nah, sebaiknya apa sih gitu ya platform yang bisa digunakan oleh teman-teman SMK gitu, teman-teman yang sekarang masih menjadi siswa gitu. Ya, di sini adalah sebaiknya yang pertama kita memilih platform yang tepat. Yang pemilihan platform media sosial yang tepat ini sesuai juga dengan usia teman-teman, karakteristik teman-teman gitu ya, dan juga kebutuhan teman-teman. Nah, ini seperti misalnya Instagram, TikTok, ini biasanya bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperluas jangkauan pemasaran produk ataupun layanan yang relevan. Sebenarnya kalau di TikTok dan juga di Instagram tidak hanya pemasaran saja, bahkan terkait dengan pembelajaran-pembelajaran itu semuanya sudah dapat kita akses informasinya secara bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan iklan berbayar. Nah, iklan berbayar di media sosial atau di search engine atau mesin pencari itu bisa meningkatkan visibilitas produk secara signifikan. Sehingga kita bisa menargetkan secara geografis spesifik dengan pengembalian investasi yang lebih. Nah, ini mengukur strategi pemasaran. Nah, ini indikator kinerja utamanya yang menetapkan KPI yang jelas gitu ya, dan juga terukur terkait dengan menilai efektivitas kampanye pemasaran, termasuk juga terkait dengan pertumbuhan pengunjung. Nah, ketika kita uh, uh, bertransaksi atau menjadi seorang pemasar di sebuah media sosial, nah, pengunjung itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita melaksanakan promosi. Nah, sekarang itu kan sudah banyak sekali ya penjualan-penjualan di media sosial yang dilakukan secara live. Nah, ini pengunjung yang banyak itu mempengaruhi yang lainnya untuk ikut bergabung, biasanya seperti itu. Nah, kemudian umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini juga terkait dengan adanya testimoni atau feedback dari pelanggan. Ini biasanya menjadi evaluasi terus-menerus terhadap strategi, juga menjadi apa ya, menjadi salah satu yang indikator gitu ya, apakah produk atau layanan penjualannya itu
bisa untuk dipercaya atau memiliki produk yang berkualitas. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah Aryani STMkom atas pemaparan materinya. Baik, untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, di sini kita sambil menunggu Bapak Ibu yang masih dalam untuk segera join narasumber selanjutnya. Kita terlebih dahulu untuk tanya jawab. Jadi sebelum tanya jawab, sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada keempat narasumber kita yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini dan tentunya materinya sangat bermanfaat. Selanjutnya ini bagi adik-adik siswa-siswi SMK Setia Bakti Cilawu Garut yang tadi sudah menyimak pemaparan dari Ibu Ayu, dari Prof. Endang, dari Bapak Ludi, kemudian dari Ibu Diah, boleh untuk bertanya secara langsung atau nanti bisa di kolom chat. Boleh nih adik-adik? Tadi materinya bagus-bagus banget ya tentunya buat adik-adik sekalian. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial itu yang baik seperti apa gitu. Boleh tadi adik-adik yang sudah menyiapkan pertanyaannya, sudah mendengarkan dari keempat narasumber kita. Atau mungkin Bapak Ibu guru boleh juga untuk bertanya kepada Bapak Ibu narasumber kita. Mana nih teman-teman siswa-siswi ada yang mau bertanya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana? Non? Bentar, Bu. Bagaimana cara melakukan riset audiens dalam target audiens dalam pemasaran digital? Boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari kelas berapa, jurusan apa gitu ya. Baru bertanya. Perkenalkan, nama saya Najib dari jurusan 11 TKJ. Pertanyaannya boleh. Bagaimana cara melakukan riset target audiens dalam pemasaran digital? Udah. Udah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti di note ya, yang bertanya dapat hadiah GoPay. Oke. Ya tadi ditujukan ke siapa tadi yang bertanya? Oke, mungkin saya sedikit sharing aja. Mungkin ini yang lebih kompeten adalah jawaban dari Prof ya. Langkah-langkah dalam melakukan riset audiens target. Yang pertama ada analisis produk dan layanan. Yang kedua adalah definisikan profil audiensnya siapa. Yang ketiga, identifikasi pain point juga kebutuhan. Yang keempat, analisis data pelanggan yang ada. Yang kelima, penelitian kompetitor. Kemudian yang keenam, personal, pembeli atau buyer personas. Kemudian yang ketujuh, observasi dan partisipasi di komunitas. Yang kedelapan, evaluasi perilaku pencarian. Yang kesembilan, identifikasi channel pemasaran. Dan 10, riset tambahan untuk keputusan pemasaran. Namun yang lebih lagi kompleks sebenarnya jawaban dari Profesor Enang yang memang dari ahli bidangnya. Terima kasih.
Ya, mungkin boleh dilanjutkan untuk Profesor Endang. Mohon izin untuk Profesor Endang. Izin untuk Profesor Endang. Sepertinya mungkin masih ada untuk keperluan lainnya, jadi mungkin bisa Halo, dibantu. Mbak Una. Oh iya, boleh silakan Prof. Maaf Dijawab. lagi di kamar mandi. Oke, pertanyaannya. Ya, tadi bertanya ada siswa bagaimana cara melakukan riset target audiens dalam pemasaran digital. Oh ya, target ya. Terima kasih. Jadi kalau kita mau komunikasi, itu kan ada yang akan menyampaikan. Itu proses komunikasi. Kemudian ada penerima. Ada bahan yang mau disampaikan. Nah, jadi untuk komunikasi digital ya. Nah, makanya kita harus memahami komunikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga jawaban kita itu tidak akan salah. Itu namanya komunikasi efektif. Itu Mbak Una. Baik, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. ya sama-sama. Ya, baik. Untuk adik siswa-siswi, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Nadi. Dan mungkin teman-teman siswa-siswi lainnya yang mau bertanya, nanti tadi si Nadi udah mendapatkan hadiah. Jadi adik-adik sekalian yang mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Dini. Saya dari kelas 12 MP. Di sini saya mau bertanya mengenai dalam bermedia sosial apa yang lebih berbahaya dari berita hoax atau komentar netizen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu narasumber yang berkenan untuk menjawab. Mungkin dari Ibu Ayu mau menjawab. Mohon maaf, bisa tolong diulang lagi? Agak terputus-putus karena saya sedang di jalan. Ya, jadi pertanyaannya tadi Didi bertanya dalam bermedsos apa yang berbahaya antara hoax atau dari netizen? Apa yang Lebih berbahaya? berbahaya. Apa yang lebih berbahaya? Nah, Dalam kecanduan dalam penggunaan media sosial akan membuat kesehatan mental pada diri kita. Dan itu kalau kesehatan mental kita sudah terganggu, tentunya kita harus ke beberapa psikolog dan juga beberapa dokter kesehatan yang tentunya tidak hanya dalam kesehatan mental tetapi juga kesehatan fisik ya. Seperti itu. Jadi itu menurut saya yang sangat berbahaya. Ya, jadi teman-teman semua eh harus diperhatikan kesehatan mental kalian apabila sudah kecanduan dalam bermedia sosial. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu. Mungkin di sini dari Prof. Endang mau menambahkan. Atau mungkin di sini dari Bapak Ludi Febrianto berkenan untuk menambahkan dari jawaban pertanyaannya. Mohon izin Bapak Ludi. Oke, Bu Una, terima kasih. Saya izin tambahkan sedikit ya, yang disampaikan Dr. Ayu sudah lengkap sebenarnya ya. Cuman teman-teman harus diperhatikan untuk penggunaan media sosial yang tadi disampaikan ya. Menurut saya mungkin pertanyaan itu lebih berbahaya mana untuk yang berita hoax atau komentar netizen, gitu ya. Jadi keduanya sama-sama berbahaya dan di media sosial kita nggak perlu untuk melayani semua berita yang memang bukan berita sesungguhnya, gitu ya. Yang pertama berita hoax itu mohon diabaikan, gitu ya. Dan sebisa mungkin kalau seandainya ada berita hoax tidak dilanjutkan dengan berita-berita yang lain dari kitanya sendiri, gitu ya. Misalkan dari sekolah dapat berita hoax nih terkait dengan pemecatan guru misalkan, gitu ya. Dan kita harus ngunci semua link untuk yang nge-sharing berita hoax tersebut agar dia akan berhenti untuk melakukan proses sharingnya, gitu ya. Terus misalkan komentar netizen, apabila ada komentar yang negatif ataupun ada komplain yang diberitakan di media sosial hanya untuk sarana untuk menyambungkan, bukan melanjutkan komplain. Ya, jadi kalau seandainya kita dapat komplain terkait dengan sekolah, terkait dengan diri kita pribadi gitu ya, media sosial hanya untuk menyampaikan pengantar gitu. Tetap komplain itu harus kita lanjutkan dengan kehidupan nyata gitu ya. Jadi diundang orangnya tersebut ke sekolah, diundang orang tersebut di tempat yang lain, jangan dilanjutkan di media sosial. Jadi media sosial itu nggak suka orang ribut-ribut gitu. Jadi itu harus kita pegang baik-baik dengan mekanisme media sosial gitu ya. Jadi media sosial itu jangan buat ribut di sana sehingga kita ribut besarnya di sana dan lanjut loncat lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih besar itu tidak disarankan di media sosial ya. Jadi kalau seandainya ada keluhan komen netizen yang negatif, komplainan gitu ya, media sosial hanya untuk sarana menyambungkan. Nanti kita langsung call to action lagi kembali untuk masuk ke nomor telepon pasiennya, kita minta, kita janjian ketemu di sekolah atau dan segala macam. Itu mungkin dari saya, Bu Noh. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ludi yang sudah berikan jawaban atas pertanyaannya tadi. Baik, untuk adik-adik sekalian, tadi sudah teman-teman kita sudah bertanya, ada 2 orang. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Kita berikan kesempatan ya, mumpung Bapak Ibu narasumber masih hadir pada kesempatan kali ini. Boleh adik-adik? Tadi udah ada 2 orang yang bertanya. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru, gimana nih Bapak Ahmad Narjaman? Mungkin mau bertanya Bapak Ibu gurunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casyati dari kelas 12 MP. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara membangun branding di media sosial bagi orang yang kurang percaya diri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya mungkin boleh dibantu untuk langsung dijawab. Mungkin langsung dari Bapak Ludi mau menjawab. Oke, terima kasih Bu Una. Mungkin izin saya bantu dulu untuk awal ya. Nanti Dokter Ayu atau Prof. Endang silakan bisa ditambahkan jika memang ada kebutuhan lainnya. Izin Mbak Casyanti ya tadi ya. Oke, jadi kalau untuk di sini mungkin kita awal-awal itu nggak akan mungkin semuanya dapat percaya diri, Mbak. Ya, jadi percaya diri itu memang harus dipupuk. Yang pertama percaya diri itu dipupuknya dengan ilmu. Jadi kita nggak mungkin pede kalau kita nggak punya ilmu media sosial. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, jika memang ini pengantar awal, teman-teman tuh harus belajar lagi media sosial di tempat yang lain.
banyak pelatihan-pelatihan media sosial yang memang orang-orang expert yang akan mengajarkan. Itu harus diambil ilmu-ilmunya. Karena sebenarnya sekarang tuh kerja juga pakai media sosial. Kami di Hermina juga akan mengecek akun media sosial teman-teman yang akan rekrut ke Hermina gitu ya. Jadi media sosial itu sarana untuk bisa membuat jenjang itu terbuka gitu ya. Dan nggak akan mungkin pede kalau Mbak nggak punya ilmunya. Jadi harus belajar dulu, tempatkan ilmunya yang di tempat yang baik ya. Jadi memang harus nyari ilmu yang banyak, baru nanti PD-nya akan jadi. Karena sebenarnya percaya diri itu nggak mungkin terbentuk kalau ilmunya nggak punya. Ilmu itu akan punya setelah ilmu itu akan bisa jadi misalkan membuat konten. Jadi setelah Mbak punya ilmunya, akan bisa membuat konten. Membuat konten akan bisa membuat konten yang kualitasnya tinggi. Ya, setelah ilmu-ilmu gini akan bisa membuat video-video harusnya kayak gimana dan segala macam. Jadi kita nggak mungkin bisa pede kalau seandainya ilmu itu tidak didapatkan dulu. Ya. Terus yang kedua pasti masalah waktu. Ya, setelah ilmu kita dapatkan nggak mungkin kita langsung jago 3 bulan. Ya, kita harus berproses terus seperti yang tadi saya izin presentasikan, terus berkembang, terus bersinergi. Jadi buat konten harian. Gak usah khawatir yang like-nya dikit. Karena memang kontennya itu. Dan sekarang Instagram juga melihat mereka akan memberikan izin centang biru ya apabila konten-konten itu dilihat sama mereka itu sudah layak untuk diberikan centang biru. Walaupun memang saat ini masih berbayar untuk centang biru. Kami di Rumah Sakit Hermina Ciawi sudah centang biru karena memang kami dianggapnya juga sudah terus ya berproses walaupun kami baru 1,5 tahun berprosesnya, tapi mungkin dianggap untuk Instagramnya juga bisa memberikan layaklah centang biru. Akhirnya kami ajukan untuk centang biru. Teman-teman bisa lihat Instagram kami di RSU Hermina Ciawi. Jadi terus berproses, terus latihan, terus belajar, nggak usah khawatir, lanjut karena masih SMA juga, jadi masih banyak waktu ya. Terus berkembang terus ya 3 bulan nggak mungkin langsung pintar, bisa langsung 6 bulan, bisa langsung 1 tahun dan segala macam. Ya, izin terima kasih Bu Una, Prof. Endang, silakan kalau memang Ya, ada mau. baik. Bu Nah, sedikit mungkin akan saya tambahkan. Sepertinya dari Pak Ludi tadi udah cukup ya, udah lengkap. Jadi kalau kita mau pede itu harus punya kepercayaan diri tinggi, itu punya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dari mana saja. Dari YouTube bisa, dari penceramah bisa, dari artikel-artikel bisa. Kayaknya sekarang dimudahkan ya daripada ketika ibu masih muda. Nah, tapi jangan lupa untuk merek, nama brand ya. Dalam membuat merek itu harus punya kalimat ya, kalimatnya itu harus menarik. Mungkin hanya 2 kata, 3 kata udah cukup. Kemudian mudah dihafal oleh pelanggan ya. Jadi syarat-syarat membuat merek itu ada. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi mungkin juga adik-adik bisa cari artikel tentang branding, artikel internasional, biar dari sekarang pengetahuannya bertambah terus. Saya kira itu Mbak Una, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Prof dan juga Bapak Ludi yang sudah berkenan untuk menjawab. Mungkin dari Ibu Ayu Larasati mau menambahkan, Ibu? Cukup sepertinya Mbak Una. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk mohon izin Ibu, ini kita lanjut sesi foto ya Ibu Ayu ya. Ya, Nah, monggo Mbak Una. ya. Baik, untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, Dibantu terima Mas Diki ya. Ya, Foto. terima kasih yang sudah memberikan materinya. Namun sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, kita beri aplaus terlebih dahulu kepada Bapak Ibu narasumber dan juga adik-adik sekalian yang sudah semangat
sangat antusias untuk mendengarkan dan juga tadi yang sudah bertanya. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, dikarenakan kita ada keterbatasan waktu untuk aktivitas lainnya, jadi kita lanjut sesi selanjutnya itu kita akan ada dokumentasi untuk atau foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian untuk bisa memposisikan kameranya di on cam. Mohon dibantu dari Kanadia. Ya, kita dokumentasikan bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi semangatnya masih pagi. Semangatnya untuk yang masih semangat tuh adik-adik semuanya ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih yang sudah Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materinya pada pagi hari ini. Untuk mengingatkan nanti untuk absensi akan dikirimkan oleh tim panitia kami dan dimohon untuk adik-adik nanti bisa mengisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materinya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKO. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Endang Ruswanti SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis. Terima kasih kepada Bapak Ludi Febrianto SKM selaku manajer marketing Rumah Sakit Hermina Ciawi. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih kepada Ibu Diah Aryani STMKOM, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu buat Bapak Ibu guru SMK Setiabakti Cilagu Garut dan terima kasih juga buat adik-adik sekalian peserta siswa-siswi SMK Setiabakti Cilagu Garut yang sudah antusias pada pagi hingga siang hari ini. Demikian acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat berprogram 3 secara virtual antara Universitas Esa Unggul dengan SMK Setiabakti Cilagu Garut yang pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hermina Ciawi dengan tema media sosial dan strategi pemasaran digital. Semoga dengan ilmu yang sudah diberikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih sebelum ditutup. Nanti untuk adik-adik jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kami selaku panitia pengabdian kepada masyarakat, mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih, salam sehat buat semua, dan sampai ketemu kembali di pengabdian kepada masyarakat program. Terima kasih.